Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Meliani Harahap dari jurusan Pendidikan Matematika 3 semester 4, mata kuliah Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metabolisme. Berikut adalah paparannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metabolisme. A. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup. Proses metabolisme dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu katabolisme atau reaksi akserogenik dan anabolisme atau reaksi endogenik. Reaksi metabolisme di dalam tubuh dapat menghasilkan ATP atau membutuhkan ATP dan tidak terlepas dari peran enzim yang berperan untuk mempercepat reaksi. Metabolisme merupakan keseluruhan proses kimia enzimatis yang terjadi di dalam tubuh organisme. Metabolisme memiliki 4 fungsi spesifik, yaitu 1. Memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari sinar matahari. Yang kedua, mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangunan bagi makromolekul sel. Yang ketiga, menggabungkan unit-unit pembangunan menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel yang lain. 4. Membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. B. Enzim. Enzim adalah molekul protein yang mampu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas atau energi yang digunakan dalam melakukan reaksi. Enzim merupakan suatu protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi metabolisme, suatu zat yang terjadi baik dari dalam sel maupun jaringan. Katalisator merupakan suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Klasifikasi enzim. 1. Enzim ekstrakurikuler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel, contohnya enzim-enzim pencernaan. Yang kedua, enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya katalase yang mampu menguraikan H2O2 atau hidrogen peroksida yang bersifat toksik menjadi oksigen atau O2 dan hidrogen H2O. Enzim ini banyak ditemukan pada sel-sel hati karena hati merupakan organ yang berfungsi sebagai penetral racun. Enzim memiliki ciri khas yaitu bekerja secara spesifik. Setidaknya ada 2 teori mengenai cara kerja enzim, yaitu 1. Lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fischer. Enzim diumpamakan seperti gembok yang mempunyai lubang kunci tempat berkaitannya dengan substrat. Bagian enzim yang berkaitan dengan substrat adalah sisi aktif. Substrat diumpamakan seperti kunci yang dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. 2. Induced fit teori, teori ketetapan induksi. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga bentuknya dapat berubah-ubah menyesuaikan bentuk substrat. Enzim memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 1. Merupakan biokatalisator. 2. Bekerja secara spesifik. 3. Berupa koloid. 4. Dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basah. 5. Bersifat termostabil. 6. Bersifat reversibel atau bolak-balik. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, zat-zat penggiat atau aktivator, dan zat-zat penghambatan atau inhibitor. C. Katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contoh dari reaksi katabolisme adalah respirasi sel. 1. Respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan proses respirasi yang membutuhkan adanya oksigen. Ada 3 tahap utama dalam respirasi sel, yaitu glikosis, siklus Krebs, dan transfer elektron.
Yang pertama yaitu glikosis. Glikosis merupakan proses perombakan molekul glukosa 6 atom C menjadi atom yang lebih sederhana, yaitu asam privat yang mempunyai atom C. Glikosis terjadi di sitosol. Hasil akhir tahap glikosis berupa asam privat 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, asam privat harus dirubah dahulu menjadi asetil-CoA melalui proses dekarbosilasi oksidatif. B. Siklus Krebs. Pada tahap ini, asetil-CoA disatukan dengan asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat adalah suatu asam dengan 4 karbon dengan 2 gugus karboksil, atau siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. C. Transfer elektron. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Reaksi transfer elektron secara sederhana adalah sebagai berikut. O2 ditambah 4H+ ditambah 4E- hasilnya 2H2O. Secara sederhana reaksi respirasi sel dapat ditulis C6H12O6 ditambah O2+ hasilnya 6CO2 ditambah 6H2 ditambah 38 ATP. Oleh karena 2 ATP digunakan oleh elektron untuk masuk mitokondria, maka keseluruhan ATP yang dihasilkan sebanyak 36 ATP. 2. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang terjadi tanpa adanya oksigen dan disebut juga fermentasi. Beberapa contoh fermentasi dalam kehidupan adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat terjadi dalam otot. Bahan bakarnya berupa asam privat hasil dari glikosis. Fermentasi asam laktat menghasilkan 2 ATP. Asam laktat akan tertimbun di dalam otot. Timbunan asam laktat yang berlebihan akan menghasilkan 2 ATP. Asam laktat akan tertimbun di dalam otot. Timbunan asam laktat yang berlebihan akan mengakibatkan otot merasa lelah, pegal, dan linu. Fermentasi alkohol biasanya terjadi pada kelompok ragi atau khamir. Asam privat dipakai berasal dari glikosis. Hasil fermentasinya berupa CO2 dan etanol serta dihasilkan 2 ATP. D. Anabolisme. Anabolisme merupakan peristiwa penyusunan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Proses ini pada umumnya memerlukan energi, seperti energi cahaya dan energi kimia. 1. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat anorganik H2O dan CO2 menjadi senyawa anorganik kompleks yang memerlukan energi dan cahaya. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi bila ada cahaya. Peristiwa ini terjadi di dalam gerana kloroplas. Energi cahaya yang diserap oleh kloroplas akan mengakibatkan elektron dari klorofil A terlepas. Elektron ini digunakan untuk menguraikan H2O menjadi ion H+ dan O2+. Peristiwa ini disebut fotosis. Terdapat 2 siklus yang terjadi setelah elektron dari klorofil terlepas, yaitu siklus elektron siklik dan elektron non-siklik. Siklus elektron siklik berlangsung dalam fotosistem. Siklus ini berawal dari elektron P700. Perjalanan elektronik siklik akan menghasilkan ATP dan tidak menghasilkan NADPH dan O2. Perjalanan siklus elektron non-siklik, elektron berawal dari P700 kemudian ditangkap aseptor elektron. Selanjutnya menempuh jalan elektron siklik tetapi tidak kembali lagi ke P700. Pada saat elektron kehilangan energinya, ion H+ mengalir melalui membran tilakoid dan mendorong terbentuknya ATP. B. Reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Reaksi ini diawali dengan friksasi CO2 oleh ribose bifosfat atau RUBP dengan bantuan ion H+ hasil dari NADPH untuk mereduksi asam fosfogliseraldehid.
atau PGL. Selanjutnya, dua molekul PGL akan membentuk glukosa. Pada fase regenerasi terjadi pembentukan kembali RUBP dan PGAL dengan terbentuknya RUBP, penambatan CO2 kembali berlangsung. 2. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan pembentukan senyawa organik dari bahan anorganik dengan menggunakan energi kimia. Kemosintesis terjadi pada bakteri sulfur, bakteri besi, bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter, dan Nitrosococcus atau bakteri nitrogen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya karena saya masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.